pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Tujuan bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi, pemersatu bangsa, sarana berpikir, dan pengembang pengetahuan, bahasa pendidikan, serta penumbuh rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitas bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, kepemerintahan, pendidikan, dan komunikasi nasional. Fungsi bahasa secara umum, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi utama bangsa. Yang pertama ada sebagai bahasa nasional, menjadi lambang kebanggaan dan identitas bangsa, mempersatukan berbagai suku dan bahasa daerah, dan menjadi alat perhubungan antara budaya di seluruh Indonesia. Dan yang kedua ada sebagai bahasa negara, digunakan dalam kegiatan dan dokumen resmi kenegaraan, menjadi bahasa pengantar pendidikan, dipakai dalam administrasi pemerintahan, dan berfungsi untuk pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Kesimpulannya, bahasa Indonesia berperan penting sebagai alat komunikasi, pemersatu, dan identitas bangsa, serta bahasa resmi dalam pemerintahan dan pendidikan. Penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia itu ada 4. Yang pertama penggunaan huruf kapital, nama awal kalimat, gelar tempat, lembaga, agama, kitab suci, hari, dan bulan. Yang kedua ada penggunaan huruf miring untuk judul karya, nama, media massa, kata ungkapan atau bahasa asing. Yang ketiga ada penulisan kata dasar, kata ulang, kata partikel, dan kata imbuhan. Yang keempat ada pemakaian tanda baca, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan tanda kutip. Diksi dan makna kontekstual. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai konteks. Contoh, melihat dapat diartikan memandang secara umum, versus menatap dapat diartikan memandang tajam dan penuh perhatian. Yang kedua, makna kontekstual. Arti kata yang bergantung pada situasi dan konteks kalimat. Contoh, kepala pada kepala sekolah, kepala meja, dan kepala berita memiliki makna yang berbeda. Makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal adalah makna sebenarnya, sedangkan makna gramatikal muncul karena perubahan bentuk kata. Contoh, air, makna leksikal, dan makna gramatikalnya menjadi berair. Makna denotatif adalah makna harfiah atau makna yang sesuai dengan arti yang tertera dalam kamus. Contoh makna denotatif rumah. Rumah tempat tinggal yang digunakan untuk berlindung. Makna konotatif adalah makna yang lebih bersifat subjektif dan seringkali dipengaruhi oleh perasaan. Contoh makna konotatif rumah bisa berarti kehangatan, kenyamanan, atau tempat berlindung dari segala masalah. Pengertian tata kalimat. Pengertian tata kalimat adalah aturan atau struktur dalam menyusun kata-kata dalam kalimat agar memiliki makna yang jelas. Unsur-unsur tata kalimat: subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh kalimat, ibu memasak nasi goreng. Subjek, ibu, predikat, memasak, objek, nasi goreng, keterangan, di dapur. Pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar terdiri dari susunan yang paling sederhana dalam bahasa Indonesia. Pola kalimat dasar. Pola SP, contoh mereka belajar. Pola SPO, contoh saya membaca buku. Pola SPK, contoh dia berada di rumah. Pola SPOK, contoh kami menonton film di bioskop. Kalimat efektif menyampaikan pesan secara tepat, singkat, dan jelas. Ciri-cirinya antara lain kesatuan gagasan, kesejajaran, kehematan, ketepatan, dan kepaduan. Contohnya, yang salahnya, para siswa-siswa sedang belajar. Nah, yang benarnya, para siswa sedang belajar. Kalimat efektif membuat pesan tersampaikan dengan baik dan enak dibaca.
Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mengembangkan satu ide pokok. Strukturnya terdiri dari kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Contohnya, hewan peliharaan memberi manfaat bagi manusia. Kalimat utama memuat ide pokok, sedangkan kalimat lain menjelaskan. Ada 5 jenis paragraf. Yang pertama ada narasi. Narasi yaitu menceritakan peristiwa. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi adalah menggambarkan objek atau suasana. Yang ketiga ada eksposisi. Eksposisi adalah menjelaskan informasi. Yang keempat ada argumentasi. Argumentasi adalah menyampaikan pendapat dengan alasan. Dan persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar melakukan sesuatu. Paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Paragraf deduktif memiliki kalimat utama di awal, induktif di akhir, dan campuran di awal serta di akhir. Contoh, menjaga kesehatan sangat penting. Ini kalimat utama di awal, letak kalimat utama menunjukkan arah penjelasan paragraf. Paragraf berdasarkan teknik pemaparannya. Paragraf naratif menjelaskan kejadian, deskriptif menggambarkan objek atau suasana, ekspositoris menjelaskan informasi, argumentatif menjelaskan pendapat disertai alasan, dan persuasif mengajak pembaca untuk bertindak, seperti mari cintai produk lokal.